Halo, salam hebat untuk guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar panjenengan semua, Yanda dan Bunda di Nusantara? Alhamdulillah, luar biasa ya. Saya doakan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas, dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita membuat atau menyusun program tahunan dan program semester di kurikulum Merdeka PAUD tahun 2023-2024. Kalau kemarin saya sudah sharing tentang mmm, apa itu, topik, KUSP, terus CP dan ATP. Kalau ATP itu kan gantinya silabus ya, nanti, kalau panjenengan tanya silabus ya alur tujuan pembelajaran itu bagaimana, ketika kita menerjemahkan tujuan pembelajaran menjadi suatu kegiatan, itu di alur tujuan pembelajaran. Tapi saat ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara kita menyusun program tahunan dan program semester. Nah, ini tentu saja perlu kita siapkan sebagai lampiran dari KUSP kita. Nah, di sini juga banyak sekali yang sudah request, sudah apa ya, japri saya, "Bunda, KUSP-nya tolong dong di-share, tolong dong, dipahamkan lagi." Oke ya, tapi saat ini, saya lagi ingin sharing tentang program tahunan dan program semester dan tentunya, sebelum panjenengan membuat ini, jenengan harus punya kalender pendidikan ya. Nah, tapi yang dimaksud di, kurikulum operasional satuan pendidikan itu bukan kalender pendidikan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi ya, tapi kalender pendidikan sekolah, di mana dalam kalender itu, tersusun semua program-program dengan tetap mengacu pada kalender pendidikan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi. Kita sesuaikan dengan program sekolah, itu yang namanya kalender pendidikan sekolah. Sekarang kita ke program tahunan atau Prota dan program semester atau Prosem atau Promes ya. Yuk kita ikuti apa yang dimaksud dengan Prota dan Prosem dalam kurikulum Merdeka itu. Prota yang sering kita singkat dari program tahunan itu merupakan sebuah program tahunan. Jadi program yang sudah kita susun selama 1 tahun ya. Sedangkan Prosem adalah program semester. Dan kedua program ini merupakan jenis administrasi guru yang sudah harus disiapkan dan direncanakan di awal semester pada awal tahun ajaran baru. Berarti kapan ya itu? Berarti Juli kita sudah siap karena ini merupakan lampiran dari KUSP. Baik Yanda dan Bunda, yang dinamakan program tahunan atau Protapau di kurikulum Merdeka adalah agenda kegiatan yang kita lakukan atau yang dilakukan selama 1 tahun pelajaran dalam mendukung tercapainya capaian pembelajaran atau CP atau juga tumbuh kembang anak usia dini maupun aspek koordinasinya dengan stakeholder terkait termasuk dengan orang tua sebagai mitra utama kita. Nah, selanjutnya, di format Prota nanti ya ketika panjenengan menyusun itu, kita buat lajur-lajur ya Yanda dan Bunda ya, nomor urut dulu, lalu waktu ini nanti bisa kita isi bulan dan tahun, misalnya bulan Juli tahun 2023. Program satuan pendidikan, program kita apa? Program di awal tahun ajaran baru itu kan MPLS ya, MPLS. Lalu lajur berikutnya penanggung jawab ketika MPLS, siapa yang bertanggung jawab? Tentunya kepala sekolah, guru kan masuk di situ ya. Lalu keterangan kalau diperlukan ya. Jadi nanti lajurnya nomor urut, waktu, itu kita isi bulan dan tahun, kemudian program satuan pendidikan, program kita, lalu penanggung jawabnya siapa dan keterangan. Tapi seandainya keterangan ini tidak dibutuhkan, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jadi di bulan Juli itu selain MPLS apa ya? Contohnya misalnya,
sosialisasi program sekolah. Jadi, mengumpulkan orang tua wali murid di bulan Juli juga ya, tahun 2023, program kita, sosialisasi program sekolah. Terus penanggung jawabnya tentunya ada kepala sekolah dan ada guru. Lalu apalagi di bulan Juli? Oh, pembentukan paguyuban kelas. Karena masing-masing kelas itu harus ada paguyubannya, harus ada RT-nya sebelum ke komite yaitu RW ya. Jadi, saya pakai istilah RT RW, mohon maaf. Jadi ada paguyuban kelas, di paguyuban kelas nanti misalnya ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi pembentukan paguyuban kelas. Kalau di tempat saya itu kan paralel ya, kelasnya dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, jadi masing-masing kelas itu punya. Karena nanti ada tugas-tugas kelas yang bisa dikolaborasikan, guru sama paguyuban, bagaimana pengadaan ini, atau mungkin ketika kelas atau kelompok saya ya B1 itu mendapat, tugas untuk menyiapkan, PMT atau tambahan makanan, ketika anak-anak mau makan bersama, itu saya koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua wali murid, kita dapat tugas di bulan ini bagaimana Mah? Lalu mama-mama akan rembukan, apa menunya, kalau menunya biasanya sudah disiapkan sekolah ya, bagaimana pengadaan dananya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan di bulan Agustus ya, jadi nomor urut 3, 4 bulan Agustus, misalnya, programnya waktunya Agustus 2023 programnya apa? Misalnya peringatan HUT RI atau P5. Terus siapa penanggung jawabnya? Jadi seterusnya sampai di bulan Juni 2024 karena ini tahun pelajaran 2023-2024. Oke, saya lanjut. Isi Prota itu apa ya? Yaitu sebagai kalender yang menjadi acuan bagi pendidik dan pengelola menyusun kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun. Kemudian merupakan informasi bagi orang tua tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan diikuti peserta didik dalam kurun waktu setahun. Kemudian kalender tersebut atau prota tersebut disusun supaya terdapat kesesuaian dengan waktu pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di wilayahnya. Tentu saja di sini ada catatan, disesuaikan dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan dinas provinsi setempat. Jadi isinya kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah disusun selama 1 tahun. Kemudian promes atau program semester. Apa itu? Yaitu program semester yang berisi daftar topik PAUD selama 1 semester, termasuk alokasi waktu setiap topik dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan provinsi setempat. Nah, di sini, eee semester 1 dan semester 2. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 semester ya, semester 1, semester 2. Nah, di sini menyusunnya, guru itu di semester 1, topik kan sudah di ini ya, topik itu sudah disusun lebih awal karena nanti dimasukkan ke ini ya, kita buat pedoman untuk pembelajaran 1 tahun, itu misalnya di bulan Juni ya, di bulan Juni, itu topiknya apa, itu minggu keberapa dan sebagainya. Sampai selesai sampai Desember, kemudian semester 2 diawali dengan Januari sampai Juni. Jadi seperti itu ya. Program semester berisi daftar topik 1 semester termasuk alokasi waktunya di setiap topik dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Oke, Yana dan Bunda, saya lanjut bagaimana cara menyusun prosem ya. Pertama kita menentukan topik dulu maupun subtopik itu kalau intrakurikuler ya, topik dan subtopiknya itu apa saja selama 1 tahun. Kemudian jangan sampai dilupakan kita juga menentukan topik dan subtopik dari 4 tema besar yang sudah disediakan pemerintah. Tentunya kalau kita bicara tema ini hubungannya dengan iya, P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang tentunya juga disesuaikan dengan hari perayaan atau hari besar, baik itu nasional, internasional, ataupun lokal.
Jadi konteksnya P5 PAUD itu tetap hari perayaan atau hari besar-besar internasional, nasional, dan lokal. Dan, topik atau subtopik yang kita ambil itu berdasarkan tema yang sudah, kita pilih dengan konteks perayaan tadi ya. Lalu, kita lihat, ketika kita mau mengadakan proyek jangan lupa ya, masalah atau isu atau sesuatu yang penting dari, lingkungan itu yang kita angkat untuk menjadi atau kita jadikan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemarin ada yang tanya sama saya ya di grup, WhatsApp karena, teman-teman subscriber ini kan membuat, grup sendiri ya WhatsApp untuk, saling tanya jawab tentang kurikulum merdeka namanya kalau tidak salah Penggerak Guru TK, saya juga ada di situ, eee banyak yang bertanya, "Bu, apa bedanya PBJL PJBL maaf, PJBL dengan, Prosem?" Sudah saya jelaskan, tapi, ingin tahu lebih detail dengan contoh-contoh. Insya Allah next akan saya bahas tentang PJBL, apa bedanya dengan P5. Sama-sama proyek, tentu saja beda ya. Kemudian di nomor 3, kita tentukan alokasi waktunya untuk setiap topik dan subtopik. Misalnya, topik Aku Anak Indonesia. Terus itu ada subtopiknya berapa. Kalau saya kan, kemarin kalau, panjenengan scroll ke bawah itu kan ada topik yang sudah saya siapkan selama 1 tahun ya. Di Aku Anak Indonesia itu ada subtopik Aku Anak Hebat, terus Aku Anak Mandiri atau apa ya. Nah, di subtopik ini nanti saya memerlukan berapa waktunya, 1 minggu kah, 2 minggu kah, 3 minggu kah, kan seperti itu. Jadi kita sesuaikan waktunya, tetapi sifatnya fleksibel ya. Ketika kita saat ini membicarakan topik ini, subtopik ini, tiba-tiba anak minatnya ke lain, kita bisa, ikut minat anak atau kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena memang dalam kegiatan pembelajaran dan bermain di PAUD itu kita, sifatnya fleksibel ya. Jadi supaya nanti bisa melahirkan kegiatan pembelajaran yang bermakna, karena sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Oke, yang keempat, memilih, menata, dan mengurutkan topik berdasarkan prinsip-prinsip kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan keinsiden,talan. Nah, insidental tadi ya, jadi sifatnya fleksibel ya. Kalau tiba-tiba, saat ini kita akan menerangkan tentang bagaimana, eee, kita menerangkan tentang tempat-tempat ibadah. Anak-anak kita ajak, membuat bentuk tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dengan baik itu menggunakan Lego silakan, balok silakan. Ketika anak-anak asik tiba-tiba ada ulat masuk ke kelas, anak-anak kan teriak-teriak ya karena ada yang geli, ada yang takut. Nah, saat itu yang menarik untuk dibahas apa? Bukan lagi konstruksi anak-anak membuat bangunan, tidak, tapi ulat itu. Nah, ulat itu bisa kita jadikan, saat itu juga sebagai topik kegiatan pembelajaran. Jadi insidental itu sifatnya ya, eee sewaktu-waktu ketika kita butuhkan ya. Jadi dimulai dari kedekatan anak, makanya saya di situ adalah Aku Anak Indonesia, di mana di Aku Anak Indonesia topik itu saya bahas tentang aku anak sehat, bagaimana kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat. Kan lebih ke ini ya, ke prinsip kedekatan anak ya, kita kenalkan sebelum anak-anak mengenal luar, keluarga, teman, kita harus mengenal dulu diri kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, kita jabarkan topik ke dalam subtopik dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-subtopik untuk setiap semester. Seandainya dari subtopik itu masih luas, bisa kita jadikan lagi sub-subtopik. Nah, jadi yang tahu ini luas tidaknya itu tentunya bu gurunya. Baik, lalu formatnya bagaimana Bunda ketika kita menyusun program semester? Yaitu yang pertama disusun berdasarkan dimensi bulan, di mana setiap bulan itu terdapat 4 sampai 5 minggu ya. Ada yang 1 bulan itu isinya 5 minggu, ada yang 4 minggu. Nah, ini kita sesuaikan dan dalam setiap minggu tersebut akan diisi dengan topik dan subtopik yang dipilih. Tidak harus mengisi semua minggu karena harus disesuaikan dengan kalender pendidikan setempat dan juga kegiatan di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya seperti ini contohnya ya, HUT TK. Jadi HUT TK. Nah,
Di situ kita tidak bisa mengisi dengan topik, karena apa? UTK itu, sesuatu yang kita laksanakan secara rutin setiap tahun. Mungkin kita ambil di sekolah tersebut itu 1 minggu untuk peringatan UTK, mulai dari awal itu lomba 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 dan akhirnya di akhir Sabtunya itu ada gong kemeriahan, seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini tidak harus kita isi semua minggu karena harus disesuaikan dengan kalender pendidikan dan, lingkungan sekolah PAUD, itu maksudnya seperti itu. Baik, saya lanjut. Di sini isi atau komponen Promas itu apa? Yaitu nomor urut dulu ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Lalu topik, subtopik, terus minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5. Lalu ada keterangan bila dibutuhkan, sama dengan prota tadi ya. Tulis keterangan bila dibutuhkan, kalau tidak ya nggak usah ya. Nanti saya akan memberikan contoh Bunda ya, bagaimana formatnya atau isi dari Promes itu ya. Ini sama dengan Prota tadi ya, nomor urut 1 bulan apa, misalnya bulan Juli, topiknya apa yang kita bahas di situ, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Karena kita masuk pertengahan kan berarti minggu kedua, ketiga itu kan 1, 2 itu kan kosong ya, terus minggu ketiga ada MPLS, terus minggu kedua ada minggu keempat apa. Tapi di sini ketika kita, transisi PAUD SD ya, MPLS-nya itu nggak apa-apa sih sampai 2 minggu nggak apa-apa, jangan nggak harus cuma 3 hari. Kalau, di tempat saya sih, 1 minggu, 1 minggu itu lebih ke perkenalan secara, personal. 1 minggu kemudian anak-anak lebih saya kenalkan tentang lingkungan sekolah, kelas dan aturan-aturan, kesepakatan kelas dan sebagainya. Jadi, fix-nya itu 2 minggu, tapi 1 minggunya itu lebih ke personal ya, antara, teman dan teman, teman dan guru, teman dan pesuruh, seperti itu. Lalu, minggu berikutnya lebih ke aturan-aturan, kesepakatan kelas dan sebagainya. Itu untuk topik dan subtopik itu kita tuliskan di minggu 1, 2, 3, 4, 5 itu kan, kita isikan atau kita cukup contreng, itu monggo silakan nanti formatnya bagaimana, tapi saya akan memberi contoh nanti. Lah, keterangannya itu kita isi apa? Apabila dibutuhkan, ditulis saja keterangan, misalnya tidak terlaksana, misalnya seperti terlaksana atau bagaimana, mau dituliskan keterangan atau digeser, tidak ada di sini, tidak ada kegiatan karena ada HUT TK atau, HUT, apa itu, hari HAN ya, Hari Anak Nasional dan sebagainya. Monggo, tapi seandainya nggak dibutuhkan, nggak dikasih keterangan juga nggak apa-apa sih. Baik, selanjutnya yaitu kita akan, eee, saya akan menyampaikan kenapa sih guru itu harus membuat prota dan promes. Ya harus gitu loh. Karena apa? Karena di sini dapat mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Jadi sudah apa ya, kita itu sudah punya apa itu namanya apa, terstruktur ya, kita sudah tahu ya bahwa di ini tuh topiknya ini, jadi nggak ngawur gitu, sudah ada panduannya gitu. Kalau, panduan kegiatan kita selama 1 tahun kan ada kurikulum. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ya Promes ini, guru harus membuat ini. Jadi untuk mempermudah tugas guru tadi ya. Kemudian dapat mengerahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, CP-CP tadi kan kita terjemahkan ke dalam TP ya, kita sudah punya tujuan pembelajaran dari nilai agama budi pekerti, jati diri, terus dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, di sini, kita akhirnya dapat ini memetakannya gitu. Lalu menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran di sekolah. Karena di kurikulum merdeka ini, kegiatan pembelajaran itu tidak hanya miliknya guru, tapi kita juga bermitra dengan orang tua wali murid. Ketika kita P5, kita bisa mengundang narasumber dari luar. Kita juga bisa datang ke luar, misalnya tentang apa itu ya, tentang lingkungan, kita datang ke dinas pertanian dan sebagainya. Nah, ini kita ketika tahu kita punya promes, kita punya panduan, kita tahu.
bulan ini kita harus ke dinas provinsi karena nanti kita akan mengadakan tentang sosialisasi bagaimana memanfaatkan lahan sekolah untuk menjadi kebun sayur. Nah, kita perlu bibit nih ke dinas pertanian. Kita perlu tahu bagaimana cara menanam sayur yang benar. Nah, ini kan kita berkunjung ke dinas pertanian ya. Kalau kita sudah punya promes, kita tahu bulan ini, bulan ini, bulan ini. Jadi seperti itu. Lalu dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam bekerja dan mengajar. Lalu dapat dijadikan tolok ukur efektivitas pada proses pembelajaran, kemudian menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja, dan terakhir dapat menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang. Hal ini karena pembelajaran bisa berlangsung efektif dan efisien. Jadi seperti itu ya, semua guru wajib Wajib hukumnya ya ini membuat promes. Oke, seperti janji saya ya, kalau panjenengan ingin lebih tahu, nanti saya ada contoh program tahunan dan program semester, dan ini dapat panjenengan unduh di website saya ya, di catatan Nining ini alamatnya, tapi nanti saya tulis di deskripsi sehingga jenengan tinggal klik lalu terhubung dengan, catatan Nining ya. Jenengan unduh, jenengan pakai bahan rujukan ya, kalau tidak sesuai ya, saya orangnya sih, bebas ya, mau dipakai silakan, mau dipakai rujukan atau sekedar untuk dipelajari silakan, karena di sini saya sifatnya berbagi dengan panjenengan. Baik Yanda dan Bunda semuanya, itu yang bisa saya informasikan ke panjenengan. Yuk tetap kita belajar bersama. Di sini panjenengan bisa yang setia dengan saya, tetap stay di Suratiningsih Channel. Kalau ingin tahu video-video pendek, tips dan trik, itu biasanya saya taruh di TikTok ya, di Nining Suratiningsih, dan juga saya share di catatan Nining untuk IG saya. Itu mungkin saya yang bisa sharingkan ke panjenengan. Semoga bermanfaat dan apabila bermanfaat saya selalu, mengajak panjenengan untuk berbagi, karena berbagi itu indah, karena saya sendiri suka berbagi ya. Baik, sampai jumpa di di apa itu, di bahasan-bahasan berikutnya, mohon maaf. Semoga ini dapat berdampak ya bagi perubahan pendidikan, walaupun kecil, tapi saya inginkan setiap karya saya mempunyai dampak yang luas. Oke, dadah, sampai jumpa next time di bahasan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.